Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi bahasa, sejarah, dan kedudukan bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan kedua kita dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa. Nah, bahasa juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat adaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Kita akan bahas satu persatu. Coba Anda lihat gambar di sebelah kanan saya. Ini ada gambar orang utan. Coba Anda perhatikan baik-baik. Bro, besok ibu kota kita pindah ke sini. Siap-siap nama kita berubah jadi orang kota. No. Nah, ini merupakan bentuk ekspresi diri. Mungkin kalau tidak Anda cermati, gambar ini merupakan bentuk ekspresi diri dari kedua orang utan. Ya, mungkin saja seperti itu pandangan Anda. Tapi coba Anda perhatikan hal yang lain, bahwa ekspresi diri ini berupa ungkapan seseorang terhadap fenomena yang ada, kejadian yang ada, diekspresikan dengan berbagai bentuk lainnya yang didasari dengan keterampilan yang ia miliki atau bidang yang ia miliki, keahlian gitu ya. Kalau misalnya seorang penyanyi mengekspresikannya dengan cara apa? Tentu saja dengan bernyanyi. Seorang sastrawan mengekspresikan dirinya dengan apa? Mungkin dengan menulis. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Gambar yang ada di sebelah kanan saya, ini bentuk ekspresi dari seorang kreator yang membuat meme. Ya, karena saat ini sedang ramai-ramainya pemindahan ibu kota, lalu dibuat meme. Ini salah satu bentuk dari ekspresi diri seseorang. Jadi dengan bahasa, seseorang bisa mengekspresikan dirinya dengan berbagai hal, fenomena, kejadian yang ada di sekitarnya yang didasari dari pengetahuan, keterampilan, atau keahlian yang dimilikinya. Kemudian Anda lihat gambar berikutnya. Ini ada seseorang yang berbicara, mungkin ya ini sedang berbicara di muka umum, di halayak umum. Nah, ini sebagai bentuk ekspresi diri. Ketika Anda berbicara, Anda berkomunikasi, berpidato, menjadi pembicara, ini salah satu bentuk dari ekspresi diri Anda. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai alat untuk komunikasi. Ya, setiap bahasa jelas, definisi pun bahasa sebagai alat komunikasi. Namun perlu Anda pahami bahwa komunikasi di sini harus benar-benar Anda pahami. Nah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa dipahami oleh lawan bicara atau oleh mitra tutur. Bagaimana ketika Anda berbicara, lawan bicara Anda tidak memahami apa yang Anda bicarakan, tentu saja di sini terjadi sebuah masalah. Masalahnya apa? Ya masalahnya mungkin saja yang satu bingung. Kamu ngomong apa? Kamu bicara apa? Saya tidak bisa memahami apa yang kamu sampaikan. Tentu itu menjadi masalah. Maka dari itu komunikasi di sini harus bisa dipahami antara penutur satu dengan penutur lainnya atau dengan lawan bicara kita. Contoh yang ada dalam gambar ini. Ada seorang laki-laki dan seorang ibu. Seorang ibu menanyakan tentang motor. Apakah di sini ada motor yang berwarna pelangi, Mas? Nah, di sini mungkin ada komunikasi yang kurang baik atau komunikasi yang tidak sesuai dengan situasi yang ada, tidak sesuai dengan konteks situasi yang ada. Karena mungkin saja di dealer tersebut atau di tempat penjualan motor tersebut tidak ada motor yang berwarna pelangi. Nah, di sini juga harus sebelum menanyakan sesuatu kepada orang lain, kita harus lihat dulu di sekitarnya. Oh iya, kita masuk dealer, sepertinya tidak ada motor berwarna pelangi, jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Mungkin bisa cari motor dengan warna yang lainnya seperti pada umumnya. Ya, gambar berikutnya. Nah, ini masih di dalam komunikasi. Tadi sudah saya katakan komunikasi itu harus jelas, terarah, harus bisa dipahami satu sama lain. Nah, di sini ada seorang guru yang memerintahkan muridnya atau siswanya. Ya, Anda bisa baca sendiri.
Besok pas UTS nulis esainya harus kebaca ya. Iya Pak, jawab siswa. Kalau tulisannya nggak kebaca, Bapak nggak mau periksa, ya, ujar guru nih. Iya Pak. Nah setelah UTS selesai, sang guru memeriksa hasil jawaban dari para siswa. Dan para siswa menulis kebaca. Nah ini juga salah satu bentuk komunikasi yang tidak sesuai dengan konteksnya. Artinya harus jelas apa yang disampaikan. Besok pas UTS nulis esainya harus kebaca ya. Maka pemahaman siswa mungkin ya udah kebaca. Jadi ditulisnya kebaca. Nah ini adalah komunikasi yang gagal. Jadi adanya ketidakpahaman atau tidak memahami apa yang disampaikan. Jadi harus jelas ya, kalau komunikasi itu tidak boleh Anda salah menyampaikan sesuatu, nanti salah persepsi gitu. Yang berikutnya adalah fungsi bahasa sebagai alat adaptasi sosial. Tentu saja nih, Anda sebagai mahasiswa dengan latar belakang bahasa, budaya, dan sebagainya yang tentu berbeda dengan yang ada di sekitar Anda. Dengan bahasa Anda bisa beradaptasi sosial, baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan pekerjaan, atau Anda pergi ke sebuah daerah, atau Anda pergi ke luar negeri. Tentu bahasa ini berfungsi sebagai alat adaptasi sosial. Saya berikan salah satu contohnya. Ketika Anda berasal dari Jawa Tengah, misalnya, sebut saja Purwokerto, Anda kuliah di Tasikmalaya. Otomatis latar belakang bahasa dan budaya antara Purwokerto dengan Tasikmalaya jelas berbeda. Yang pertama dari apa? Segi bahasa. Purwokerto menggunakan bahasa Ngapak dan Banyumasan. Sedangkan di Tasikmalaya rata-rata masyarakat menggunakan bahasa Sunda. Tentu di sini harus ada adaptasi sosial, harus bisa menerima, memahami kondisi yang ada di lingkungan yang kita datangi tersebut, baik itu lingkungan masyarakatnya, baik itu lingkungan di kampus dan sebagainya. Maka dengan bahasa kita bisa beradaptasi. Nah ini fungsinya adaptasi sosial, supaya kita bisa beradaptasi di lingkungan, baik dari segi bahasanya, dari budayanya, dari bahasa, dari kulinernya, dari adat istiadat dan sebagainya. Nah berikutnya juga, kalau Anda datang ke lingkungan kerja, otomatis lingkungan kerja ini ada suatu hal yang baru. Tapi dengan bahasa kita bisa beradaptasi dengan baik. Ingat bahasa. Jadi kalau kita belum bisa memahami bahasa Sunda, ya kita tidak perlu langsung berbicara bahasa Sunda, karena takutnya salah pemahaman gitu. Kita coba lihat, oh begini adat istiadat di sini, oh begini kebiasaan di sini, pahami dulu. Setelah itu kita baru komunikasikan, kita bisa bicarakan, kita bisa belajar bersama dengan teman-teman yang memang bisa memahami bahasa Sunda atau budaya yang ada di Sunda. Yang berikutnya adalah kontrol sosial. Nah kontrol sosial ini adalah fungsi bahasa yang saya ambil dalam pembelajaran kali ini yang terakhir, yaitu kontrol sosial. Seseorang bisa mengontrol dirinya dengan bahasa, baik dalam dia keadaan sedih, ketika dia mendapatkan kritikan, ketika apapun itu yang terjadi. Misalnya Anda marah, Anda kena marah dan sebagainya. Dengan bahasa ini kita bisa mengontrol sosial. Nah fungsi bahasa ini sebagai alat kontrol sosial. Contohnya ketika Anda memiliki konflik dengan teman Anda, kemudian siapakah yang pertama yang akan minta maaf, atau bahkan kedua-duanya tidak saling memaafkan. Nah dengan adanya fungsi bahasa sebagai kontrol sosial ini bisa digunakan dalam konteks misalnya meminta maaf, ini juga sebagai bentuk dari kontrol sosial. Kemudian dengan kontrol sosial juga kritikan dalam bentuk apapun, saya pikir semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan terkontrol dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah itulah 4 fungsi bahasa. Anda bisa mempelajarinya di PowerPoint yang saya bagikan atau di dalam buku yang sudah saya buat, yaitu Praktis Belajar Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi. Dan Anda juga bisa mencari beberapa sumber dari media seperti Google dan sebagainya. Ya,
Materi berikutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Anda perlu mengetahui sejarah bahasa Indonesia karena itu sangat penting. Anda orang Indonesia, Anda sudah berbahasa Indonesia dari mungkin saja dari sejak Anda kecil, Anda sudah berbahasa Indonesia. Nah, secara singkat saja, karena secara jelasnya Anda bisa baca di buku saya atau cari di Google bahwa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Anda tahu dari bahasa Melayu harus bisa bedakan ya. Melayu di sini bukan dari bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Melayu yang ada di daerah ASEAN atau wilayah ASEAN. Tetapi bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu Riau tepatnya. Tahu kan Riau itu ada di mana? Nah, kapan sih bahasa Indonesia ini didirikan misalnya? Atau bukan didirikan, tetapi bahasa ini kapan sih muncul bahasa Indonesia itu? Tahu kan Sumpah Pemuda itu kapan? Tanggal berapa? Nah, tanggal 28 Oktober 1928. Tapi saat itu belum resmi ya menjadi bahasa negara. Karena bahasa Indonesia resmi sebagai bahasa negara itu yaitu setelah 1 hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca mengenai sejarah bahasa Indonesia karena sangat panjang sekali pembahasannya. Silakan Anda baca secara cermat. Dan yang ketiga adalah kedudukan bahasa Indonesia. Selain fungsi tadi yang sudah dijelaskan, juga bahasa Indonesia memiliki kedudukan. Ada 2 kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional. Yang kedua sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Ingat, harus bisa membedakan antara bahasa nasional dengan bahasa resmi atau negara. Nah, adapun dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi. Nah, ini sebagai bahasa nasional. Yang pertama fungsinya ya, lambang jati diri atau identitas. Yang kedua, lambang kebanggaan bangsa. Nah, sebuah bangsa negara tentu saja akan bangga jika memiliki bahasa nasional. Karena dengan adanya bahasa nasional ini dapat mempersatukan berbagai kalangan masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, bahasa daerah yang berbeda-beda. Tetapi dengan adanya bahasa nasional ini, dengan bahasa Indonesia kita dapat bersatu, kita dapat saling memahami antara satu kelompok dengan kelompok lain yang berbeda bahasa. Karena Anda perlu ketahui bahasa Indonesia di Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Ya, saat ini ya kisaran bahasa daerah yang ada di Indonesia ini sekitar 700 lebih sampai 800. Ya, Anda bisa mencarinya di laman Badan Bahasa. Alat menghubung antar budaya dan antar daerah ya. Menghubungkan dengan bahasa nasional ini dapat menghubungkan antar budaya dan antar daerah. Bagaimana jadinya ketika kita berkomunikasi, si A menggunakan bahasa Sunda, si B menggunakan bahasa Jawa misalnya. Apakah kedua-duanya akan saling berkomunikasi dengan baik? Tentu saja itu tidak akan berjalan dengan baik karena kedua-duanya tidak saling memahami. Nah, kedudukan yang kedua yaitu sebagai bahasa resmi. Nah, ini sebagai bahasa resmi ini tertuang dalam bab ya. Anda bisa lihat di slide ya, bahwa yang pertama bahasa resmi negara. Ya, bahasa resmi negara tentu sebuah kebanggaan untuk negara ya. Jadi dalam kegiatan formal, rapat, kemudian ya pendidikan dan sebagainya tentu akan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan ya, seperti di sekolah ya, dari sejak Anda TK mungkin sampai dengan perguruan tinggi, tentu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Baik guru yang mengajar, baik siswa bertanya, baik Anda presentasi dan sebagainya, tentu Anda akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ingat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang baik berdasarkan konteksnya, yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan. Nah, ini merupakan hal yang selalu dilakukan oleh berbagai kalangan ya, sebagai penghubung tingkat nasional
dalam pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Di dalam pemerintahan, Anda tahu sendiri Indonesia ini sistem pemerintahan, di pemerintahan pusat mereka akan menggunakan bahasa